Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Ruang Lingkup Struktur Produk Pasar, Analisis Pesaing, dan Strategi Bersaing. Baiklah, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Amalia Putri, saya sendiri, dan Widi Syafira, dan Muhammad Tulisan Jaya. Baik, kita langsung beralih ke latar belakang. Pemasaran merupakan bagian dari manajemen perusahaan dan juga salah satu faktor yang penting karena pemasaran akan mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran maupun keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Penting bagi perusahaan untuk mengetahui strategi pemasaran yang tepat dan sesuai untuk produk yang akan dijual di pasaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari makalah ini adalah bagaimana ruang lingkup, struktur produk pasar, analisis pesaing, dan strategi bersaing pada pemasaran strategi. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui ruang lingkup, struktur produk pasar, analisis pesaing, dan strategi bersaing pada pemasaran strategi. Baik, kita beralih pada pembahasan ruang lingkup pemasaran strategi. Program pemasaran meliputi tindakan-tindakan pemasaran yang bisa mempengaruhi permintaan produk, diantaranya mengubah harga, memodifikasi kampanye iklan, merancang promosi khusus, dan menentukan saluran distribusi dan sebagainya. Nah, di sini ada 2 jenis strategi yang dibutuhkan dalam mekanisme yang dapat dikoordinasikan program-program pemasaran agar program tersebut sejalan dengan integrasi dengan sinergistik. Antaranya 1. Strategi permintaan primer. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama itu strategi menarik pengguna baru. Dalam strategi ini, perusahaan harus mampu meningkatkan kesediaan atau willingness atau kemampuan atau sering disebut dengan ability konsumen untuk membeli produk. Dengan demikian, pengguna bisa meningkat. Poin kedua, strategi menaikkan tingkat pembelian dengan penggunaan saat ini. Dalam rangka menaikkan tingkat pembelian, perusahaan harus mengarahkan strategi pemasarannya pada kesediaan konsumen untuk membeli lebih sering atau more often, atau dalam volume pembelian yang lebih banyak, bisa disebut dengan more volume. Poin kedua, strategi permintaan selektif. Di sini ada 3 poin yang terurai. Yang pertama adalah strategi memperluas pasar yang dilayani. Pasar yang dilayani merupakan pasar yang relevan untuk dilayani perusahaan, sebagaimana dicerminkan oleh lingkup produk yang ditawarkan. Poin kedua, strategi merebut pelanggan dari pesaing. Pesaing langsung perusahaan adalah perusahaan lain yang bersaing dalam serve market yang sama. Nah, poin ketiga, strategi mempertahankan atau meningkatkan permintaan dari basis pelanggan saat ini. Berbagai riset menunjukkan bahwa biaya mempertahankan pelanggan jauh lebih murah dibandingkan biaya merebut pelanggan baru. Berikut 3 alternatif yang dapat dipilih. Yang pertama, mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan. Kedua, relationship marketing. Ketiga, menawarkan produk komplementer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tulisan Jaya. Saya akan membacakan materi tentang struktur produk pasar pada pemasaran strategi. Dalam merencanakan produk, pemasar perlu memahami 5 tingkatan atau struktur produk, yaitu 1. Nilai manfaat inti. Yang kedua, produk dasar. Yang ketiga, produk ekspektasi. Yang keempat, nilai tambahan produk. Yang kelima, produk berpotensi. Saya akan menjelaskan kelima bagian itu. Yang pertama adalah nilai manfaat inti atau core benefit. Hal ini berkaitan dengan manfaat paling dasar dari produk atau jasa tersebut. Contohnya adalah restoran cepat saji. Maka nilai manfaat intinya adalah memberikan makanan cepat tanpa lama menunggu. Contoh lainnya adalah mobil. Apa inti produknya adalah sebuah mobil? Tentu bukan. Inti produk dari mobil adalah manfaatnya seperti kenyamanan dan kemudahan pergi ke tempat yang kamu suka kapanpun kamu mau. Manfaat inti lainnya adalah kecepatan karena kamu dapat berkeliling dengan relatif cepat. Yang kedua adalah produk dasar atau umum atau basic product.
Produk dasar adalah komponen-komponen yang mendasari produk itu ada sehingga berfungsi seperti nilai inti manfaat. Contohnya adalah restoran cepat saji. Maka produk dasarnya adalah burger, ayam goreng, dan lain-lain. Yang ketiga adalah produk ekspektasi atau harapan atau expected produk. Produk ekspektasi adalah komponen produk yang diharapkan ada ketika membeli suatu produk. Contohnya adalah ketika kita membeli produk di restoran cepat saji, mereka mengharapkan adanya wifi, ruang yang rapi, dan toilet yang bersih. Yang keempat adalah nilai tambahan produk atau augmented product. Nilai tambahan produk adalah nilai yang menjadikan berbeda daripada kompetitor seperti pelayanan dan garansi. Contohnya adalah garansi yang kembali jika produk yang disajikan oleh restoran cepat saji memakan waktu lebih dari 5 menit. Yang kelima adalah produk berpotensi atau potensial produk. Produk berpotensi adalah semua komponen yang nantinya akan terus membuat konsumen merasa puas, sehingga hal ini dapat diartikan sebagai improvisasi penjualan di masa mendatang, baik dari segi produk ataupun layanan. Contohnya adalah pada restoran cepat saji akan ada fasilitas kolam renang untuk para pengunjung atau ada fasilitas permainan anak. Sehingga dengan adanya perkembangan ini, restoran cepat saji akan terus membuat pelanggan menjadi nyaman dan merasa selalu terpuaskan. 5 tingkatan atau struktur produk adalah suatu nilai jual terhadap pelanggan yang mana tujuannya agar tercapai kepuasan pelanggan. Sehingga dalam penciptaan produk atau jasa kelima tingkatan ini perlu ada agar terciptanya bisnis yang terus berkesinambungan atau bertahan lama. Yaitulah kelima bagian dari materi yang saya bawakan, yaitu struktur produk pasar pada pemasaran strategi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Syafira. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya dengan materi strategi bersaing. Analisis posisi strategi perusahaan bisa menghasilkan peluang-peluang untuk memperkuat dan pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan posisi bersaing perusahaan. Penantang pasar perlu memutuskan 3 kebijakan strategi, yaitu pertama, tujuan strategi harus ditetapkan dengan cermat. Sebagian besar penantang pasar perusahaan meningkatkan profitabilitasnya dengan cara menaikkan pangsa pasar. Yang kedua, penantang pasar harus memiliki pasar yang ingin ditantang. Alternatif pertama, penantang pasar bisa menyerang pemimpin pasar. Meskipun keputusan ini berisiko tinggi, namun potensi manfaat dan keuntungannya besar, terutama bila pemimpin pasar tidak melayani pasar dengan baik. Yang ketiga, penantang pasar harus memiliki strategi penyerangan yang tepat. Nah, kesimpulan yang bisa diambil, pemasaran merupakan bagian dari manajemen perusahaan dan juga salah satu faktor yang sangat penting, karena pemasaran akan mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran maupun keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Program pemasaran meliputi tindakan-tindakan pemasaran yang bisa mempengaruhi permintaan terhadap produk, diantaranya mengubah harga, modifikasi kampanye, iklan, merancang promosi khusus, menentukan saluran distribusi, dan sebagainya. Posisi kompetitif perusahaan di sebuah pasar yang diperoleh pada waktu tertentu biasanya secara langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Analisis posisi strategi perusahaan bisa menghasilkan peluang-peluang untuk memperkuatnya dan pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan posisi bersaing perusahaan.